Sako udik rumenden kita madua sama tua. Selanjutnya kita akan berpindah kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Fendi Parengkuan. Pak Fendi adalah anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia, dan sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bung Beni. Nama lengkapnya Fendi Ewe Parengkuan, lahir di Bandung 19 April 47, sudah menikah, memiliki 3 orang anak, pensiun tahun 2012 sebagai dosen Unsrat setelah mengabdi sejak 1966. Pendidikan sarjana ilmu sejarah tahun 76, kemudian tugas belajar ke Unpad Bandung. Aktif sebagai peneliti sejarah sosial budaya, menulis ratusan artikel dan puluhan buku bertopik sejarah sosial, gender, budaya, manajemen, dan akhir-akhir ini beberapa buku tentang ilmu pariwisata. Juga aktif dalam beberapa organisasi sosial dan LSM yang berkiprah di bidang budaya, sejarah, pendidikan, dan termasuk sebagai anggota Komnas Anak. Diminta sebagai konsultan sejarah dan kearsipan di Sinode Gemim sejak 2011 dan konsultan arkeologi di Balai Arkeologi Sulutenggo. Sejak 3 tahun terakhir mengasuh Smart Tourism, seksi pariwisata dan budaya dalam kapasitas sebagai ketua, Lemlit, dan dosen STIE Pariwisata Manado. Pak Fendi juga merupakan salah satu pengurus dari IKPNI Korwil Sulut. Dan pada kesempatan ini Pak Fendi akan membahas tentang pola adat budaya dalam diri ketiga pahlawan nasional yang akan kita bicarakan ini. Kami persilakan Pak Fendi. Sudah ya. Nah, selamat malam ada para ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua berbahagia karena tetap sehat-sehat. Dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan ini. Lebih dahulu saya harus menyampaikan hormat saya kepada Bapak Pitra Ratulangi sebagai Ketua Koordinator IKPNI Sulut yang sudah mengundang saya duduk bersama-sama dalam kepengurusan ya IKPNI Sulut. Nah, malam ini saya dimintakan untuk membawakan judul dengan pola adat dan budaya Minahasa dalam diri AF Lasut, AA Maramis, dan BW Latihan. Tapi saya tambahkan satu kata lagi, sehingga menjadi ekspresi pola adat dan budaya Minahasa dalam diri AF Lasut, AA Maramis, dan BW Latihan. Saya kira itu tidak akan mengganggu. Nah, ini kebetulan saya sudah buatkan tayangannya dalam bentuk PowerPoint, bisa ditampilkan. Terima kasih moderator yang sudah berusaha payah untuk menampilkan. Kalau menyangkut adat dan budaya, saya terpaksa harus menyebut beberapa penelitian yang terdahulu. Ya, hasil penelitian dari seorang ahli arkeologi dari Australia, Peter Bellwood, mengatakan bahwa sudah ada temuan di Minahasa, di sekitar Paso, yang bisa membuktikan bahwa orang Minahasa sudah menghuni di sini sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Dari sekarang. Kemudian kalau kita lihat ada banyak tinggalan arkeologi di Minahasa yang khususnya dalam bentuk waruga itu sudah mulai digunakan oleh orang Minahasa setidaknya 500 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Itu ada hasil penelitian juga, ada uji karbon dan sebagainya. Dan memang kita tidak bisa sangkal bahwa jauh sebelum orang-orang di tempat lain, etnik-etnik lain, misalnya mengukir, memahat, dan sebagainya, orang Minahasa sudah lebih dulu melakukannya ya. Kira-kira 400-500 tahun sebelum Masehi. Ini suatu hal yang pantas kita apresiasi untuk nenek moyang Minahasa. Ada sebuah hajatan kebudayaan di Amerika yang tahun 80-an sampai 90-an itu sering Indonesia ikut sebagai satu kontingen ya. Namanya Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat. Jadi KIAS namanya, KIAS Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1990
seorang pakar museum di sana mengatakan bahwa kebudayaan Minahasa itu memiliki lapisan-lapisan budaya yang tidak semua etnik di dunia ini mengalaminya. Katanya bahwa lapisan pertama tentu saja adalah sebanyak jumlah etnik yang ada di Indonesia, ya, tentu saja di Minahasa termasuk ya. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan budaya Austronesia. Tadi yang saya sebutkan Waruga itu sebenarnya bagian dari lapisan Austronesia, ya. Nah, khususnya megalitikum, kemudian batu besar, ya. Kemudian lapisan yang berikut yaitu lapisan budaya dari Asia Selatan, ya, yang sampai sejauh ini di Minahasa barangkali kita belum temukan ya yang bisa memastikan dan memperkuat anggapan bahwa seluruh Indonesia itu masuk dalam pengaruh wilayah budaya India. Tapi dari Asia Timur masuk itu di Minahasa banyak itu dari bahasanya, kemudian dari benda-benda, keramik saja ada yang sudah berabad-abad lalu sudah hadir di Minahasa kan, karena itu bagian dari lalu lintas perdagangan waktu itu. Kemudian ada budaya dari Asia Barat, itu didominasi oleh agama Islam. Jadi banyak juga di Minahasa, kita bisa lihat ekspresinya. Lalu kemudian datang dari Eropa, budaya Eropa, agama Kristen, pendidikan, dan sebagainya. Juga peradaban Eropa menyangkut makanan, baju, dan tata krama. Ya, itu semua bagian. Dan yang tentu saja budaya modern yang sekarang ini. Bahkan ada yang sampai budaya, teknologi, dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa dari lapisan budaya pertama, itu bukan langsung hilang dengan masuknya lapisan budaya yang kedua. Itulah sebabnya kita bisa mewarisi banyak oral tradition, cerita-cerita tradisi di seluruh Minahasa banyak. Itu ada ribuan cerita-cerita. Saya sendiri sudah mendokumentasi ya beberapa ratus saja, belum begitu banyak. Dan saya juga coba buat himpunan yang lebih lebih komplit ya, belum sampai 100 mengenai oral tradition itu. Dan di sana ada pesan-pesan kultural, itu yang saya banggakan karena ada pesan-pesan kultural dari oral tradition itu. Dan salah satu tokoh budayawan yang paling banyak mengumpulkan juga adalah Bapak H.M. Taulu. Saya pernah bekerja cukup lama dengan beliau karena saya masih mahasiswa. Beliau sudah sangat-sangat senior dan panggil saya kalau boleh bantu-bantu beliau menata buku-bukunya, kemudian mengetik naskah-naskahnya, saya banyak bantu beliau. Nah, dari beliau itu saya dapat banyak tambahan mengenai kebudayaan. Ya. Nah, ada satu yang barangkali perlu diangkat, yaitu ketika orang Minahasa pernah pernah perang saudara, perang sesamanya. Ketika golongan yang di atas melihat di tetangga-tetangga ada banyak kerajaan, mereka ingin menerapkan kerajaan di tanah Minahasa, tapi mayoritas tidak mau, lalu terjadi perang saudara. Pendek cerita, golongan yang tadi mau coba-coba meniru akhirnya tidak jadi, gagal, dan mereka harus duduk di Batu Pinawetengan. Begitu menurut oral tradition. Dan apa yang ada di sana benar tidaknya, tapi saya berhasil mencatat ini dari beberapa sumber, terutama dari Pak Taulu itu sebuah ungkapan yang luar biasa sebenarnya. Ini kalau kita lihat rinci satu demi satu ini sangat maju ya. Sapa kembici kayobananio tanah tawaya. Adapun dunia ini adalah tanah kita bersama. Ini suatu luar biasa untuk ukuran ribuan tahun yang lalu. Sino makasa same MC maapi, wetengan yang patusuan, wetengan yang kayobaan. Tumani ukumutar mapar warani akar setuus tumau o tumau tau. Nah ini kata tumau tau ada muncul di sini. Jadi pada satu waktu kelak dengan perkenan Tuhan, nah ini perintah, bagilah tanah ini wahai warga terhormat. Jadi orang Minahasa itu tetap menjaga harga diri, harkat martabatnya sebagai warga dunia ya. Tapi bagilah ini bukan berarti membagi seperti kapleng, tapi membagikan keterampilan, kemampuan dan sebagainya ke tanah-tanah yang lain. Garap dan pertahankanlah. Nah, itu tumani okumeter, mapar ewarane. Perluas dan kuasailah. Mapar itu menguasailah.
Jadi kalau Anda sudah menduduki satu jabatan, kuasailah jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Tugas dan fungsinya harus dikuasai dengan baik, dilaksanakan baik, jujur ya, sehingga betul-betul prestasi muncul dari sana. Sampai akhirnya anak cucu selamat hidupnya dan saling menghidupkan. Nah, ini adalah perintah budaya. Nah, itu dilanjutkan dengan perintah lagi. Esa kita peling, kita ini semua satu. Satu dalam mengikuti aturan-aturan leluhur, ya. Tapi kita tetap satu, bersatu ke dalam dan bersatu keluar. Esa kita peleng esa ampawe dengan kumi itu posan, taan sap kita peleng esa, masa biar nuntep, masa semaru seke warang kesot. Jadi kita harus bersatu melawan musuh yang mau merusak dari luar. Ini pesan budaya yang luar biasa untuk menjaga tanah Minahasa maksudnya ini ya pada waktu itu. Nah, ini pesan budaya berikut. Sakita esa sumber kita. Kalau benar-benar kita merasa bahwa kita ini bersatu, mari kita menyebar kemana? Ke seluruh dunia. Sakita sumber esa kita. Ingat, walaupun kita sudah menyebar ke seluruh dunia, kita ini tetap satu Minahasa yang utuh. Begitu. Tumani onto tumuwu ambaya, sapa keempat pelatet sarun sia. Jadi apa saja yang hadapi, jangan mundur. Itu perintah budaya dari orang tua. Natemu karengan putih engka ketei watuanyo. Hatimu haruslah sekeras batu cadas ini. Jadi mereka berunding di atas batu cadas, itu katanya di batu Penewetengan. Ambisa ke engka tekaanu, dimanapun engkau berada. Mapat atau mapar, yaitu kuasai ya. Kuasai dan jadilah kalau bisa pemimpin di situ. Taan ka bisa ke WMU andeken ampus ateapo. Tapi sampai kapanpun ingat ya, pusatkanlah hatimu dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Ini luar biasa, ini pesan-pesan leluhur yang sebenarnya masih. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Ada lagi pesan yang lain mengenai pendidikan. Pada beberapa tempat ketika para penginjil sudah menyebarkan Injil di tanah Minahasa, mereka sudah capek-capek, pada waktunya mereka tanya, nah siapa yang mau dibaptis? Beberapa tempat katakan, oh kami tidak mau dibaptis. Bingung para penginjil itu. Lalu kalian tidak mau agama, kalian mau apa? Kami mau pendidikan, kami mau sekolah. Nah ini dia, luar biasa orang Minahasa pada waktu itu, abad 19 ini ya. Karena mereka masih kental dengan pesan adat. Lumangko itu mau tare koma muali tausia. Laker tu mau koma muali tausiga. Sasia osiga tu mau koma muali tau. Sumiga siga tu mau tau. Jadi dapat belajar, barulah kau jadi orang pandai. Banyak belajar, kau menjadi orang cerdas. Jadi lebih lama lebih tinggi, mulai dari belajar, pandai, cerdas ya. Kalau cerdas dalam belajar, barulah kau jadi manusia. Maksudnya manusia ideal ya. Berlaku cerdaslah mendalami hakikat manusia kalau sudah jadi manusia. Lalu dalam budaya Minahasa ada 9 pesan ya. Pesan itu yang disebut sio kalau tekan rondor. Mulai dengan letak biasi opo empung, setia kepada Tuhan ya. Letak biasi minangaupo, setia kepada para leluhur. Letak biasi biakan naraman, setia kepada adat istiadat. Letak biasi hukum, setia kepada para pemimpin. Nanti kita lihat bahwa 3 tokoh ini melaksanakan semua, itu yang saya maksud. Yang kelima, letak biasi naosiama, harus setia kepada ibu dan bapak, sayang mereka, rawat mereka ya. Letak biasi kasuato, setia kepada sama manusia. Ini menganjurkan kita menghargai hak asasi manusia ya. Letak biasi kasende, setia kepada teman hidup di rumah, kepada istri atau kepada suami. 8 letak biasa katuari, yaitu setia kepada lingkungan kekerabatan. Ikatan kekerabatan yang sudah ada harus tetap dijaga dan jangan sampai melonggar. Yang ke-9, letak biasa katalus, letak setia kepada sesama rekan sejawat, entah di kantor, di tempat kerja, dan di mana saja. Ini adalah sebuah pesan leluhur yang luar biasa. Nah, mari kita lihat di sini. Ekspresi adat dan budaya para tokoh kita, termasuk ketiga pahlawan yang menjadi fokus saat ini langsung atau tidak, tersurat atau tersirat, eksplisit maupun implisit,
dapat dikembalikan kepada nilai-nilai budaya yang disebutkan di depan. Nah, kita mulai dengan Ari Lassud. Mohon maaf, saya tidak semata-mata membahas riwayat hidupnya, tapi nilai-nilai apa yang ada di balik kiprah dan citra mereka. Ya, Ari Lassud ini gigih menuntut ilmu. Bayangkan, HIS di Tondano, lanjut lagi HIK di Ambon, kemudian HIK di Bandung, karena dia ingin belajar menjadi guru ini. Kalau HIK kan itu Hollandse School ya. Kemudian habis itu dia ikut AMS. AMS itu Alameda Middelbare School, jadi sekolah setingkat SMA kalau sekarang. Lulus dan lanjut ke Geneeskundige Hogeschool. Nah, gagal di sana. Itu sekolah kedokteran sebenarnya ini. Nah, sudah gagal situ karena biaya. Dia pindah lagi ke Technische Hogeschool ke Bandung, yang ada di Bandung, yang sekarang menjadi ITB. Gagal lagi karena biaya. Lalu dia kebetulan dapat beasiswa di Mijnbowl, Jawatan Pertambangan. Dan di situ dia sudah selesai, dia cita-citanya akan menggelar. Nah, itulah yang mapat kok. Kalau dia sudah pegang sesuatu cita-cita, itu langsung dilaksanakan sampai tuntas. Dan kita lihat, dia setia sampai akhir dalam tugasnya. Nah, dia tekun bekerja, tunjukkan disiplin, prestasi, kembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Karena pesan kultural yang dia pakai, sapakan petalet sarun sia, apa saja yang dihadapi ya harus apa saja yang menghalang itu harus dihadapi. Nah, temu karengan putih angka ketewa Tuhannya, hatimu haruslah sekeras batu cadas ini. Jadi keras dalam membina diri sendiri, keras dalam memimpin. Tadi saudara kita Beni katakan, wah bayangkan Profesor apa namanya itu turut merasakan sampai beliau bangga ya, Gatot Subroto atau Pak Profesor Subroto ya, ambisa ke angka tekanu mapat kok, di mana saja kau berada kuasailah tempat itu. Itu saya sengaja pakai 2 halaman untuk Ari Lassud. Lalu A.A. Maramis, beliau meninggal, yang tadi meninggal 30 tahun. Kalau pahlawan kita yang kedua ini meninggal dalam usia 80 tahun. Saya kebetulan mendapat kesempatan dari kementerian untuk melakukan penelitian baik di Sumatera dan di Jawa mengenai sepak terjang dari A.A. Maramis ini. Karena beliau ini punya jasa yang luar biasa sebenarnya, tapi lama betul tidak sempat diangkat dan baru akhir-akhir ini menjadi pahlawan nasional ya. Beliau berkiprah luar biasa. Tahun 1927 ketika Soekarno mau mendirikan PNI, beliau hubungi Maramis. Ajak, ayo Maramis, kita dirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Dia katakan, saya berdiri di belakang saja, bukan di luar, di belakang saja. Karena kalau Bung sekarang ini ingin mengerahkan massa, Bung harus punya modal yang besar. Tanpa ada dukungan modal, maka pengerahan massa itu bisa gagal. Nah, kata-kata ini diingat oleh Ratu Langit ketika tahun 45 mau ada Menteri Keuangan, dia bilang harus Maramis yang Menteri Keuangan. Karena dia yang paling keras dalam mendukung, tapi mencegah jangan sampai tidak ada dukungan, dana sudah mau berjuang. Itu yang atas. Nah, dia setia kepada bangsa negara, setia kepada pemimpin, letak biasa ukung pada pemimpinnya, pada negaranya, pada bangsanya. Bayangkan ketika tentara Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, menawan presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri, yang lolos hanya Jenderal Sudirman. Lalu kebetulan Mr. Maramis ada di luar negeri. Ada 2 kali telegram dikirim oleh pemerintah Soekarno-Hatta. Pertama ke Bukit Tinggi kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, waktu itu menjabat Menteri Kemakmuran, agar kalau pemerintah yang sah tidak mampu menjalankan tugas, maka Syafruddin Prawira Negara diperintahkan untuk mendirikan atau menjalankan pemerintahan darurat. Telegram yang kedua ditujukan kepada 3 orang, yaitu Mr. Maramis, LN Palar, dan Dr. Sudarsono yang ada di New Delhi ya. Dimintakan kalau sekiranya pemerintah darurat gagal, maka Anda bertiga diwajibkan untuk
membentuk exile government, pemerintah Indonesia dalam pelarian. Tapi karena berhasil, maka pemerintah darurat itu Maramis, Palar, dan Sudarsono bergabung ke sana. Maramis menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan darurat. Itu letak kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian LN Palar, dia itu orang Minahasa, barangkali satu-satunya orang Minahasa yang menjadi anggota Tweede Kamer. Itu DPR di Belanda itu, Tweede Kamer, melalui pemilihan. Barangkali sedikit sekali orang Indonesia yang bisa sukses di luar negeri. Tapi kemudian ketika Indonesia merdeka, dia meninggalkan jabatan dan kemewahan sebagai anggota parlemen, dia ke Amerika, hanya bawa, menurut berita hanya bawa satu koper dan tinggal di lorong untuk membela Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Tidak ada negara yang pro ke kita, tapi itulah perjuangan dari LN Palar. Nah, ketika dia di sana, dia minta tolong Maramis, tolong kirim ke saya dasar-dasar hukum internasional yang Anda ketahui, ya, seperti yang tadi Saudara Beni sebutkan, itu yang seperti itu. Dasar-dasar hukum internasional supaya saya boleh membela Republik Indonesia di PBB. Itu jasa dari Ratu Langit. Hadapi semua masalah dengan sepenuh hati. Tidak ada keraguan sedikit pun Maramis. Maramis itu satu dari 5 orang, panitia 5 yang menandatangani mengenai Pancasila, ya, pada tahun 1975 di Swiss, ya, orangnya satu dari 5 orang. Masih hidup Muhammad Hatta kalau saya tidak salah dan lain, itu ada 5 itu yang menandatangani, salah satunya beliau ini. Nah, temu karangan putih angka ketewa Tuhan yuk. Nah, itu hatinya tetap keras seperti batu, yaitu tidak mau mundur. Sekali saya sudah memihak Republik Indonesia, berjanji setia pada pemerintah, bangsa dan negara, saya akan terus demikian. Itu Maramis, luar biasa ini Maramis. Bahkan sampai akhir hayatnya seperti itu. Dalam situasi yang sudah sangat sepuh, hanya berdua dengan ibu Maramis Feldhut di Swiss, tetap saja konsisten dengan Indonesia yang berdasarkan proklamasi. Luar biasa Maramis ini. Dan yang ketiga, pahlawan ketiga, B.W. Lazian, lahir di Kawangkoan, meninggal Jakarta. Oh ya, saya perlu sedikit ulas, itu Lasut contohnya, lahir Kapataran, meninggal di Jogja. Kemudian Maramis, lahir di Minahasa, meninggal Jakarta. Lalu B.W. Lapian, lahir di Kawangkoan, meninggal Jakarta. Jadi tempat-tempat lahir ini bukan asal sekadar ditulis saja nama tempat kelahiran, tapi pada waktu dia lahir dan mulai menjadi dewasa, di situ dia dididik dan dibina dalam bidang budaya yang kuat sekali. Tulisan dari seorang penulis biografi tentang Ratu Langit ini sebagai contoh, bahwa ada kakek-kakek yang sejak awal sudah menyuntikkan nilai-nilai kebudayaan Minahasa, bahkan nilai-nilai kejayaan Minahasa dan sebagainya. Dia suntikan nasionalisme, heroisme, patriotisme kepada Ratu Langit. Dan saya kira ketiga pahlawan kita itu pun demikian. Karena Kapataran, sebagaimana kita tahu, itu adalah pusat perlawanan untuk melawan kolonial ketika Perang Tondano. Ya. Nah, jasa dari B.W. Lapian ini dengan berlatar budaya, Taan Kawisa ke Wemyong Deken Pusat Yapo, menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Beliau berupaya untuk mendukung upaya kebebasan beragama di Minahasa, ya, dengan mendirikan gereja yang terpisah dari kerajaan Belanda.